حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة
الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية Allah khairan, Masya Allah. Suara gak ada, jazakumullah khairan. Perhatian, Masya Allah. Kita ulang insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, jazakumullah khairan. Kelupaan mengaktifkan bagian mic-nya. Alhamdulillah terlihatkan oleh Akhtar Mudin. Allah barikin. Bismillah. Ya ikhwah, dalam pertemuan sebelumnya kita masih membahas bait yang ke-35 sampai perkataan musannif rahimahullah warfa biwawin wa biyajru wa usibi salima jami'a amirin wa mudnibi. Sudah kita bahas di bagian baitnya. Sekarang yang kita bahas masih berkaitan tentang syarah sampai perkataan syarihnya Imam Ibnu Aqil rahimahullah, wa kadza in kana 'alaman li mudzakkarin ghairi 'aqilin. Dalam pertemuan sebelumnya telah disebutkan bahwa untuk jenis lafaz yang bisa dijamakkan dalam jamak mudzakkar salim itu hanya ada 2 jenis, yaitu jamid, isim jamid ataupun berupa sifat. Untuk jamid sendiri ada syaratnya kemarin, yaitu harus berupa muzakkar nama orang, muzakkar laki-laki, nama muzakkar alaman, alam berupa nama orang, kemudian muzakkar nama laki-laki, kemudian akil laki-laki yang berakal, kemudian khaliyah neta tidak letaknya, dan juga minata tarkib. Yang sampai pembahasan saat ini itu adalah perkataan beliau wa kadza in kana 'alaman li mudzakkarin ghairi 'aqilin. Ini adalah pengecualiannya untuk kalau seandainya ada nama orang, dia laki-laki, cuman ghairi 'aqil, cuman dia tidak berakal. Maka bagaimana?
maka tidak bisa dijamakkan ke dalam jamak mudzakkar salim. Karena syaratnya lafaz yang bisa dijamakkan jamak mudzakkar salim untuk nama laki-laki itu adalah berakal. Artinya suatu yang tidak berakal tidak diperbolehkan untuk dijamakkan dalam jamak mudzakkar salim. Beliau membuat satu contoh, fala yuqalu fi lahiqin isma faras lahiqun, maka tidak bisa dikatakan untuk nama seekor kuda. Ada seekor kuda bernama Lahiq. Ini termasuk kuda dari seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Zaid al-Ashhali rahimahullah, radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Zaid al-Ashhali radhiyallahu anhu. Beliau seorang sahabat jalil dari kalangan sahabat Al-Ansari, dari kabilah Abd al-Ashhal, dari kabilah Abdul Ashhal. Beliau termasuk di antara sahabat yang mengikuti seluruh perang bersama Rasulullah SAW, dan juga beliau termasuk seorang sahabat yang pernah ditugasi oleh Rasulullah SAW untuk memimpin pasukan kecil, dikirim ke daerah Musyallal untuk merobohkan berhala manah. Beliau punya seekor kuda diberikan nama Lahiq. Lahiq, perhatikan ya ikhwah. Lahiq, kalau seandainya dia ini jelas seekor binatang, dia tidak bisa bukanlah makhluk yang berakal. Saat mau dijamakkan, maka tidak bisa dijamakkan dalam jamak mudzakkar salim. Tidak bisa diucapkan lahiqun untuk kuda-kuda yang bernama Lahiq. Tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi syarat. Yang perlu diingat ya ikhwas sekalian, kita bicara di sini masalah istilah aqil. Kita sering mendengar tentang istilah balik, aqil. Ini istilah dalam usul fikih sama istilah fikih yang disematkan untuk orang biar dia itu mencapai level taklif, diwajibkan untuk menjalankan cara agama Islam ataupun menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia melaksanakan suatu dosa, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dinilai sebagai suatu dosa. Seandainya dia itu melakukan suatu kebaikan, maka akan dinilai sebagai suatu pahala. Ini aqil yang ada dalam bahasa fikih ataupun bahasa usul fikih. Sehingga saat kita membahas di sini masalah aqil, kata-kata sama aqil, yang dimaksudkan bukanlah masalah aqil yang ada dalam istilah usul fikih. Sehingga kalau ada misalnya ada orang gila, semua bernama Zaid. Orang gila semua bernama Zaid. Z1 gila, Z2 juga gila, Z3 juga gila. Kebetulan mereka datang bareng-bareng. Sehingga ana mengatakan, Ja'a az-Zaiduna. Apakah ana salah? Tidak salah. Karena kenapa? Karena mereka itu adalah jenis umat manusia. Umat manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang berakal. Lawannya adalah barang ataupun mungkin makhluk, yaitu termasuk mungkin binatang ataupun barang-barang yang benda-benda mati. Semua adalah ghairu aqil. Sedangkan umat manusia adalah aqil. Walaupun toh dalam kasus Zaid 3 tadi itu, mereka bertiga adalah orang-orang gila. Sekedar contoh. Sehingga tidak salah saat kita mengatakan Ja'a az-Zaiduna, Zaid banyak tadi itu, misalkan az'ajuna, az'aju ataupun ini, az'ajna Zaidun, kulluhum majanin. Ini para Zaid ganggu banget nih. Mereka semua orang-orang gila. Az-Zaiduna, kita katakan az-Zaidun, apakah salah? Tidak salah dan telah memenuhi syarat. Dan mereka dianggap sebagai makhluk yang berakal. Karena umat manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa dibedakan dengan makhluk selain manusia adalah dari segi akalnya. Al-insan, apa istilahnya? Natiq. Maksudnya akil di sini adalah berakal. Jelas ya?
Jadi dimasukkan dalam kategori bahwa orang-orang gila itu dimasukkan dalam kategori akil dalam pembahasan nahwu. Karena yang dimaksud dengan akil di sini bukanlah akil yang ada dalam pembahasan fikih ataupun dalam pembahasan usul fikih. Insyaallah ini jelas ya ikhwas sekalian. Jadi nggak perlu ragu-ragu kalau seandainya mau masukkan nama orang laki-laki yang semuanya gila dimasukkan dalam kategori jamak mudzakkar salim, bisa dijamak dalam jamak mudzakkar salim. Ini yang perlu diingat dalam masalah hal ini. Kemudian kita lanjutkan ya ikhwah. Wa in kana, ini selesai sampai pembahasan di sini. Disebutkan dalam syarat-syarat isim jamid bisa dijamakkan dalam jamak mudzakkar salim, itu adalah dengan syarat isim jamid tersebut itu tidak ada huruf taknya, tidak ataupun ghairu makhtumah bita, tidak diakhiri dengan menggunakan huruf ta. Artinya untuk nama orang laki-laki, oke, nama orang laki-laki berakal, tamam berakal. Cuma kalau terakhirnya adalah berupa huruf ta, maka tidak bisa dijamakkan dalam jamak mudzakkar salim. Contohnya ada orang namanya Tolhah, ada orang namanya Muawiyah, anak kembar ana namanya Hudzaifah sama Hamzah, diakhiri oleh huruf ta. Maka kalau seandainya ada 3 Hamzah, semua laki-laki 3 orang ini namanya Hamzah, maka tidak bisa dikatakan Hamzun ataupun Muawiyun untuk 3 Muawiyah. Jelas ya? Jadi yang diakhiri oleh huruf ta ini tidak bisa dijamakkan ke dalam jamak mudzakkar salim. Walaupun toh dia itu nama orang laki-laki berakal, tapi berhubung diakhiri oleh huruf ta, maka tidak bisa dijamakkan ke dalam jamak mudzakkar salim. Apakah ini mujma'un alaih? Apakah ini semua ulama sepakat? Tidak sepakat. Di antaranya adalah ulama-ulama Kufah. Alasan mereka sangat kuat. Alasan mereka bagaimana? Hamzah adalah nama laki-laki dan dia berakal. Kalau dia adalah nama laki-laki dan dia berakal, kenapa kok nggak bisa dijamakkan dalam jamak mudzakkar salim dari kata Hamzah menjadi Hamzun? Sehingga mereka memperbolehkan saja Ja'al Hamzun, para Hamzah telah datang. Ja'a Muawiyun, para Muawiyah telah datang. Ja'a Hudzaifiyun, para Hudzaifah telah datang. Jadi diperbolehkan menurut orang-orang Kufah. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua begini ya ikhwat sekalian, bahwa ulama-ulama Kufah sama ulama-ulama Basrah itu mereka memperbolehkan untuk semua lafaz yang diakhiri oleh alif ta'nis, baik mamdudah ataupun maksurah, untuk dijamakkan ke dalam jamak mudzakkar salim. Memperbolehkan mereka muttafaq alaih. Jadi misalnya kata hubla itu artinya adalah perempuan yang hamil. Hubla dia sifat perempuan, diakhiri oleh alif ta'nis, maksurah. Alif ta'nis benar seperti huruf ya itu. Mereka memperbolehkan untuk dijamakkan dalam jamak mudzakkar salim menjadi hublawiyun. Kalau seandainya hamra menjadi hamrawiyun ataupun hamrun, mereka memperbolehkan. Tetapi kenapa untuk kata Hamzah kok tidak diperbolehkan dijamakkan dalam jamak mudzakkar salim? Padahal jelas-jelas nama Hamzah adalah nama laki-laki. Bedanya itu apa? Kenapa nggak diperbolehkan? Sehingga ulama-ulama Kufah itu mereka memperbolehkan untuk menjamakkan lafaz ataupun nama orang laki-laki yang diakhiri oleh huruf ta. Hamzun diperbolehkan oleh ulama Kufah. Dan termasuk alasan sangat kuat ya ikhwas sekalian, bahwa kalau dibuat level nih, kira-kira dari segi maratibut ta'nis, dari segi kira-kira kekuatan mana, dari segi masalah ciri-ciri muannats ataupun ciri-ciri perempuan, apakah yang diakhiri oleh huruf ta
ataukah yang diakhiri oleh huruf alif tanis mamdudah atau maksurah. Para ulama mengatakan bahwa yang lebih kuat, yang lebih kencang dalam dianggap sebagai tanda muannas itu adalah kalau diakhiri oleh huruf alif, level pertama ini. Baru kemudian lafaz yang diakhiri oleh huruf ta. Kalau yang levelnya tinggi saja, hubla, hamra, diperbolehkan untuk dijamakkan dalam jamak mudzakkar salim. Yang lebih bawahnya lagi lebih diperbolehkan lagi. Ini adalah alasan yang sangat kuat yang dimiliki oleh ulama-ulama Kufah dalam masalah hal ini. Dan kelihatannya memang lebih kuatan dalam hal ini ya, lebih kuatan ulama Kufah. Allahu a'lam. Kalau dilihat dari segi alasannya, alasannya Allahu a'lam. Wa jaza dzalikal kufiyun. Ini tadi disampaikan bahwa memperbolehkan untuk menjamakkan ke dalam jamak mudzakkar salim untuk nama laki-laki berakar yang diakhiri oleh huruf ta. Wa kadzalika in kana murakkaban. Begitupun ini enggak diperbolehkan, ini masuk pengecualian ya, Wah. Ini kadzalika ini masih gabungannya dengan kata kadza di sini. Jadi kan syaratnya bukan berupa murakkab, bukan berupa nama yang murakkab, bukan nama yang terdiri dari dua suku kata. Abdullah, Ta'abba, Tasarran. Ada orang namanya Zaidun Qaimun misalnya. Zaidun Qaimun, satu orang yang bernama Zaidun Qaimun. Ya seperti ini orang Indonesia, Zaidun Qaimun ataupun Ja'a Zaidun. Ini nama-nama murakkab. Ada orang yang bernama Ja'a Zaidun ataupun kemarin yang pernah kita sampaikan di awal, misalnya ada seorang perempuan bernama Atani Laila. Atani ataupun Atini Laila. Ini adalah nama-nama murakkab. Nama-nama murakkab walaupun toh dia laki-laki maka tidak bisa dijamakkan ke dalam jamak mudzakkar salim. Fala yuqalu fi Sibawayh, maka tidak diperbolehkan dalam nama Sibawayh ini, tidak diperbolehkan dijamakkan dalam jamak mudzakkar salim sehingga menjadi nama Sibawayhun. Sibawayhum. Wa jaza ba'duhum. Tapi sebagian ulama memperbolehkan, memperbolehkan khususnya untuk nama yang diakhiri oleh kata waih, Mardawai, Sibawai, Rohawai atau Rohawai di istilah di nama rijal al-hadis adalah rohuyah biasanya. Tapi di dalam kalangan ilmu nahwu, ulama-ulama nahwu, orang-orang nahwu, mereka membacanya Rohawai diakhir dengan kata waih. Untuk nama yang diakhiri dengan kata waih, sebagian ulama memperbolehkannya dijamakkan dalam jamak mudzakkar salim. Untuk ulama-ulama yang memperbolehkan menjamakkan kata Sibawai, yaitu kata siba plus waih yang diakhiri dengan waih, itu ada dua model ya ikhwas sekalian. Model yang pertama adalah tinggal menambahkan wawu sama nun ataupun ya ataupun nun di akhirnya. Dari kata Sibawai menjadi Sibawaihuna. Ataupun yang nama yang kedua dibuang. Misalkan Sibuna. Dari kata Sibawai menjadi Sibuna. Arti Sibuna itu adalah para Sibawai banyak. Ini adalah khilaf di antara ulama sendiri yang memperbolehkan tentang penjamaan ismul murakkab, nama yang dua nama tersebut menjadi satu, yang diakhiri oleh waih untuk dijamakkan dengan dua model tadi itu. Bisa langsung tambahkan wawu sama nunnya, ataupun yang nama yang kedua dibuang baru ditambah dengan alif wawu sama nunnya. Kemudian yang berikutnya, wa yustaratu fis sifah. Ini yang model kedua ya. Wah, maksud model kedua di sini adalah jenis lafaz yang kedua yang dimungkinkan untuk dijamakkan dalam jamak mudzakkar salim. Pembicaraan kita untuk isim jamid udah selesai, yaitu jamid, kemudian di dalamnya ada syarat lagi, harus berupa alam, mudzakkar, akil, ghairu mahtumah bita, dan juga ghairu murakkab. Sudah kita bahas semuanya. Yang di sini adalah untuk jenis lafaz yang kedua yang dimungkinkan untuk dijamakkan dalam jamak mudzakkar salim, yaitu dia bisa berupa sifat. Artinya sifat dimungkinkan dia itu dijamakkan ke dalam jamak mudzakkar salim
tetapi dengan suatu syarat. Dengan suatu syarat. Artinya tidak semua sifat dia itu bisa dijamakkan ke dalam jamak mudzakkar salim. Yang pertama, antakuna sifatan limudzakkarin. Ini kan kita membahas masalah jamak mudzakkar. Maka sudah menjadi suatu keharusan bahwa yang dijamakkan dalam jam mudzakkar itu adalah untuk yang laki-laki. Namanya juga mudzakkar, jamak mudzakkar, jamak laki-laki. Maka yang ada dalam isim jamid harus ada mudzakkar, berupa mudzakkar. Yang dalam sifat juga harus mudzakkar. Aqilin yang berakal, tadi jangan sampai lupa, aqilin di sini bukanlah aqil yang ada dalam kitab usul fikih ataupun kitab-kitab fikih yang dijadikan sebagai syarat taklif ataupun syurut taklif, bukan yang di sana. Kemudian berikutnya adalah khaliyatin min ta'it tanis. Sifat tadi itu di samping disyaratkan harus berupa sifat laki-laki, berakal dan juga tidak ada huruf taknya. Laisat min babi af'ala fa'la, dan juga tidak termasuk dalam bab ataupun suatu lafaz yang mudzakarnya adalah diikutkan wazan af'alu, sedangkan muannasnya diikutkan wazan fa'la. Nanti satu persatu akan ada pembahasan. Wala min babi fa'lana, dan juga tidak termasuk dalam bab ataupun dalam bab suatu lafaz yang mudzakarnya diikutkan wazan fa'lana ataupun fa'lanu, sedangkan muannasnya berupa lafaz wazan fa'la. Wala mimma yastawi fihi al-mudzakkar wal muannas, dan juga di syarat yang keenam adalah tidak berupa lafaz yang sama antara mudzakkar sama muannasnya. Artinya ada suatu sifat yang bisa digunakan dalam mudzakkar bisa digunakan untuk muannas. Jadi itu pun dimasukkan dalam syarat di sini. Kita bahas satu persatu. Fa kharaja biqaulina sifatun limudzakkarin, dikecualikan dari perkataan kami ataupun dan perkataan kami sifatan limudzakkarin. Tadi di awal di lafaz ini ada kata sifatan limudzakkarin dibahas oleh beliau di sini. Biqaulina sifatan limudzakkarin. Jadi kita baca sifatan boleh, mau dibaca sifatin juga boleh. Kalau sifatan berarti adalah harokatnya harokat hikayah, karena menceritakan definisi ataupun syarat yang disebutkan di atasnya. Dari amannya kita baca sifatan saja karena menceritakan lafaz yang di atasnya. Sifatan limudzakkarin, hendaknya sifat yang mau dijamakkan dalam jamak mudzakkar salim itu harus berupa sifat laki-laki. Maka sifatan limuannats, bagaimana kalau seandainya ada suatu sifat cuma diperuntukkan untuk perempuan, maka itu pun tidak bisa dijamakkan dalam jamak mudzakkar salim. Suatu sifat yang bisa dijamakkan dalam jamak mudzakkar salim itu adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh mudzakkar, sehingga yang muannas tidak masuk dalam syarat di sini. Fala yuqal, maka enggak boleh diucapkan fi haidin untuk kata haid. Haidun yaitu diucapkan ke dalam jamak mudzakkar salim menjadi haidun. Haidun artinya adalah seorang wanita yang haid. Kalau hamilun, seorang wanita yang hamil. Ataupun misalnya talikun, seorang wanita yang dicerai. Enggak boleh talikatun. Hamilun enggak boleh hamilatun. Haidun enggak boleh haidatun. Karena kenapa? Begini ikhwas sekalian. Saat ada suatu sifat, dia itu hanya dimiliki oleh kaum wanita saja atau muannas saja, maka tidak perlu lagi ditambah dengan alamat ta'nis. Jelas ya? Kita ulang lagi ya ikhwah. Untuk semua sifat yang hanya dimiliki oleh kaum wanita berjenis perempuan, maka tidak perlu lagi untuk diberikan alamat ta'nis. Tidak perlu lagi diberikan tanda ta'nis. Sehingga kalau haidun, apakah ada kaum laki-laki yang haid? Tidak ada. Sehingga tidak boleh kita ucapkan haidatun, enggak boleh.
Seorang wanita yang hamil, bahasa Arabnya adalah hamilun. Nggak boleh diucapkan hamilatun. Karena kenapa? Karena yang hamil itu hanyalah kaum wanita. Sehingga saat ada suatu sifat hanya dimiliki oleh kaum wanita, maka tidak perlu lagi diberikan tanda taknis. Tanda taknisnya yang berupa apa? Berupa sifat tersebut hanya dimiliki oleh kaum wanita, cukup. Tanpa diberikan tanda mu'annas. Sehingga di sini dikatakan haidun. Kalau seandainya wanita yang hamil, hamilun. Perlu perbedaan begini ya, ikhwas sekalian. Apakah dimungkinkan diucapkan hamilatun? Nah, dimungkinkan. Tetapi artinya bukanlah seorang wanita yang hamil. Tapi hamilatun adalah seorang wanita yang lagi gendong ataupun lagi membawa. Misalkan ja'at imra'ah. Seorang wanita telah datang. Hamilatu beniha ataupun hamilatun ibnaha. Seorang wanita, dia telah datang ataupun wanita yang membawa anaknya, menggendong anaknya telah datang, diberikan hamilatun. Karena kenapa? Karena sifat membawa. Apakah dimungkinkan seorang laki membawa, menggendong? Dimungkinkan. Laki-laki dimungkinkan membawa sesuatu, gendong tas, memikul keranda, membawa tas, gendong anak. Dimungkinkan untuk dilakukan laki-laki atau perempuan. Seorang perempuan membawa tas. Seorang laki-laki juga dimungkinkan membawa tas. Sehingga saat laki-laki sama perempuan dimungkinkan untuk memiliki sifat dua-duanya, maka yang untuk perempuan dikhususkan tanda yang khusus perempuan. Diberikanlah tanda huruf ta. Dari kata hamilun untuk yang laki-laki, seorang laki-laki membawa atau memikul atau menggendong. Kalau hamilatun, seorang wanita yang membawa. Jadi kalau sudah diberikan tak, justru artinya bukan seorang wanita yang hamil, tapi seorang wanita yang membawa sesuatu. Ada suatu firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tarawna tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at." Saat melihat hari kiamat, tadhalu kullu murdi'ah. Semua orang yang murdi'ah lupa anak-anaknya. Jadi kalau karena masalah khawatir, kadang-kadang lupa apa yang dia lakukan. Jangan datang hari kiamat. Saat misalnya gempa bumi, saat misalkan ada gunung meletus, tahu-tahu ada bom, rencananya dia mau membawa anak, mau dibawa keluar, dibawa selamat, tahu-tahu yang digendong adalah sandal jepitnya. Karena sudah pusingnya, sudah khawatir, paniknya Masya Allah, sehingga tidak sadar tentang apa yang terjadi di sekitarnya. Apalagi hari kiamat. Di sini kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tarawna tadhalu kullu murdi'ah." Wanita ini yang murdi'ah, dia lupa anaknya. Lupa anak yang susuinya. Murdi'ah di sini ini, Ustadz, murdi kan dia itu adalah sifat murdi, artinya adalah wanita yang menyusui. Wanita yang menyusui. Kalau yang dimaksudkan itu adalah dalam masa-masa menyusui, maka dikatakan murdi. Masa-masa menyusui, misalnya ada seorang wanita yang baru melahirkan seorang bayi. Misalkan kita katakan bahwa wanita ini menyusui dia selama 2 tahun. Maka ini dikatakan bahwa wanita ini adalah seorang murdi. Nggak boleh dikatakan murdiah. Tidak boleh dikatakan murdiah. Karena menyusui itu hanyalah dimiliki oleh seorang laki-laki. Tetapi di sini kenapa kok murdiah? Ini kata para ulama bahwa murdiah di sini diartikan bahwa wanita tersebut itu lagi mendekap bayi atau mendekap anaknya. Kalau mendekap anaknya atau mendekap anaknya, maka dekapan ini bisa juga dimiliki oleh kaum laki-laki. Jadi murdiah diartikan mendekap oleh sebagian ulama, sehingga saat mendekap dalam dadanya bisa juga dilakukan oleh kaum laki-laki, sehingga perlu diberikan suatu pembeda yang berupa huruf ta. Jelas insyaallah ya.
Jadi ini penambahan keterangan dalam masalah ini. Kita kembali ke bahasan awal ya, Bapak sekalian. Kata haidun, tadi dikatakan bahwa haidun ini adalah wanita yang haid. Apakah diperbolehkan dijamak dalam jamak mudzakkar salim? Tidak diperbolehkan. Karena kenapa? Karena haid ini adalah sifat yang dimiliki oleh kaum perempuan. Kalau sifat dimiliki oleh kaum perempuan, maka dia tidak memenuhi syarat untuk dijamakkan ke dalam jamak mudzakkar salim. Tidak memenuhi syarat. Masya Allah, ini sudah di akhir waktu. Ini satu bab lumayan panjang, belum selesai beberapa pertemuan. Semoga pekan depan ini selesai, insya Allah, untuk bab masalah syarat-syarat jamak mudzakkar salim. Kita sebentar ya, Ana selesaikan sampai akhir paragraf dari bab ini. Wa kharaja biqaulina aqilin ma kana sifatan li mudzakkarin wa aqil fala yuqalu sabiq. Sifatu faras sabiqun. Tadi syaratnya jadi di jamak dalam mudzakkar salim adalah sifat laki-laki berakal. Kemudian di sini yang berikutnya, kalau seandainya ada yang tidak berakal, ada sifat yang tidak berakal, memang sifatnya untuk laki-laki, cuman dia tidak berakal, apakah bisa dijamakkan dalam jamak mudzakkar salim? Tidak bisa. Contohnya adalah kata sabikun. Sabikun itu adalah kuda pacuan yang berada di paling depan, ataupun the winnernya, pemenangnya, ataupun yang berada di bagian paling depan. Itu adalah kuda yang sabik, yang menang, yang menempati posisi pertama. Ini merupakan sifat yang dimiliki oleh laki-laki, tapi dia tidak berakal, maka tidak bisa dikatakan sabiquna. Tidak bisa dikatakan sabiquna. Insyaallah kita selesai sampai pembahasan ini. Kemudian besok pekan depan insyaallah kita membahas dari kata wa kharaja biqaulina khaliyatan min ta'nis. Kita ingat ikhwas sekalian, pekan depan adalah pertemuan perdana untuk al-mutammimah ala jurumiyah, nahu level pertama menengah. Bagi teman-teman yang tertarik untuk bergabung bersama kami untuk pekan depan silakan. Jadi kita ulang lagi bahwa ini adalah jadwalnya, kita buat bergantian untuk memurojaahi teman-teman yang mungkin lupa dasarnya, basic bahasa Arab atau basic nahwu sharafnya, sehingga dengan adanya mutammimah al-jurumiyah tersebut insyaallah bisa saling melengkapi. Semoga dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang daftar aslinya tidak disyaratkan untuk daftar semuanya. Yang disyaratkan untuk daftar, untuk mengirim pendaftaran adalah untuk teman-teman yang ingin mendapatkan sanad, mendapatkan e-sertifikat, mendapatkan nilai yang dari martabah. Yang pengen dapat sanad, maka kita syaratkan untuk mendaftar dan wajib hukumnya melaksanakan suatu absensi sebagaimana kita saat ini. Kalau seandainya nggak ingin, dia cuma pengen ilmu saja, maka tidak perlu daftar dan dia tetap bisa menyimak siaran kami ataupun live kami, kajian kami untuk mutammimah jurumiyah. Nanti kita live-kan secara publik di fanpage Martabah. Semoga semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup sekian insyaallah ya kawan sekalian. Mohon maaf kalau seandainya ada hal yang tidak berkenan. Kita cukup sekian dengan doa kafaratul majlis. Semoga hari ini bermanfaat yang kita bahas. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.